Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Pak. Oke, kita mulai kuliah hari ini. Jadi pada kuliah hari ini kita bakalan membahas tentang HTML dan JavaScript, yang dimana di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar juga tentang bagaimana implementasi CSS dengan si HTML itu sendiri. Nah, jadi di sini si JavaScript ini bakalan bertugas sebagai media untuk logic dari sebuah web yang bakal terkoneksi dengan HTML itu sendiri. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk saja untuk prakteknya di Visual Studio Code-nya. Jadi di sini saya langsung saja bikin sebuah file HTML di sini. Untuk folder path-nya masih folder path yang kemarin. Di sini saya path folder path-nya HTML basic. Nah, untuk implementasi JavaScript itu sendiri, teman-teman bisa mengimplementasikannya seperti CSS kemarin. Jadi dia ada internal dan ada eksternal JavaScript juga. Jadi bisa langsung dimasukkan ke dalam head dari HTML-nya ataupun bisa di luar dari HTML-nya dan nantinya bakal dipanggil ke HTML-nya seperti itu. Oke, di sini saya bikin file baru. Lalu save. Filenya saya kasih ke filenya kita save jadi HTML di sini. Save. Ada head, pasti ada tag penutupnya. Lalu ada body. Nah, seperti ini. Nah, untuk penulisan JavaScript hampir sama dengan CSS di pertemuan sebelumnya. Untuk JavaScript itu sendiri bakalan kita tulis di bagian head di HTML. Hampir sama, tapi yang membedakan antara si CSS dengan HTML itu adalah tag-nya saja sebenarnya. Tag dan cara penulisannya juga bakalan berbeda sih. Nah, untuk penulisan sebuah JavaScript itu kita mengawali penulisannya dengan TypeScript di sini. Lalu tag penutupnya. Seperti ini. Nah, beda dengan CSS kemarin. Kalau CSS kita menggunakan styles untuk pembukaan dari fungsi untuk CSS-nya. Tetapi untuk JavaScript ini kita bakal menggunakan script ini untuk tag awalan dari si JavaScript-nya itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, misalkan di script ini saya bikin sebuah aritmatika. Misalkan di sini ada penjumlahan. Nah, kalau untuk JavaScript itu bakalan ditulis seperti ini, dokumen, lalu get element by ID. Jadi salah satu fungsi ID yang kita pelajari di materi sebelumnya itu bisa kita gunakan juga di JavaScript ini. Lalu misalkan di sini saya bikin ID-nya adalah nilai. Lalu
inner HTML. Di sini kita bisa menggunakan inner HTML untuk memasukkan nilainya itu ke dalam HTML. Lalu, misalkan di sini saya bikin sebuah aritmatika 5 plus 6. Nah, kenapa kita membutuhkan JavaScript ini? Nah, seperti saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau si HTML itu kita tidak bisa melakukan operasi aritmatika di dalamnya. Nah, makanya kita membutuhkan si JavaScript ini sebagai media untuk melakukan operasi aritmatika itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, tinggal nantinya kita tinggal panggil, kan di sini saya bikin tag paragraf, lalu tinggal saya panggil ID-nya. ID-nya di sini adalah nilai. Sebenarnya sih si 5 tambah 6 ini bakal dimasukkan ke dalam ID nilai ini, lalu dipanggil ke dalam tag yang memiliki ID-nya. Nilai, lalu tag penutupnya. Oke, kita coba save. Akan di sini saya bikin Oke, kita save. Kita coba run dulu di browsernya. Nah, oke, baik. Jadi di sini saya agak pindahkan sedikit tata letak dari si JavaScript-nya. Karena kalau di head tadi dia tidak terbaca untuk file dari atau script dari si JavaScript-nya.
Nah, sebenarnya untuk penulisan JavaScript itu ada banyak cara sih sebenarnya. Jadi di beberapa web itu ada yang menaruh si script ini, eh, si script untuk JavaScript ini body, di dalam body ataupun di dalam head. Di dalam head juga ada yang naruh. Nah, biasanya kayak Bootstrap itu meletakkan si script-nya atau JavaScript-nya itu di bawah atau setelah body di sini. Nah, peletakannya ada di bawah body di sini. Nah, kalau misalkan kita save, lalu kita jalankan, hasilnya bakal seperti ini. Si JavaScript itu akan melakukan kalkulasi terhadap angka 5 tambah 6 lalu ditampilkannya. Nah, lalu kita tinggal memanggil ID dari si JavaScript tadi. Nah, ini lalu ditampilkan di tag paragraf seperti itu. Nah, ini adalah salah satu implementasi simple dari si JavaScript itu sendiri. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu mungkin untuk dasar-dasar dari atau implementasi dasar dari JavaScript-nya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, di sini. Nah, oke, di JavaScript ini teman-teman juga bisa menambahkan sebuah variabel di sini. Misalkan kalau ini kan kita membuat sebuah file JavaScript tanpa variabel. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan variabel menggunakan var di sini. Lalu bisa kita tambahkan variabel x, y, z, titik koma. Lalu kita bisa memberikan nilai dari si x, y, dan z-nya. Misalkan x sama dengan 5, lalu y sama dengan 10, dan z sama dengan 6. Nah, lalu kita bisa melakukan operasi terhadap setiap variabel ini. Misalkan di sini bisa kita ganti jadi x tambah y. Kita save. Lalu kita reload. Nah, hasilnya bakal 15. Seperti itu. Nah, ataupun kita bisa menambahkan kata-kata di sini. Saya hilangkan ini. Will save, kita reload. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Oke, di sini masih ada 5. Jadi yang harus kita lakukan, kita bikin variabel lagi. Misalkan di sini variabel hasil x tambah y. Lalu di sini kita tinggal manggil si hasil. Nah, seperti ini. Seperti ini.
Nah, teman-teman sebenarnya juga bisa menerapkan beberapa asesmen dan operator yang ada pada bahasa pemrograman umumnya, seperti tambah kali kurang, lalu modulo juga bisa teman-teman tambahkan untuk kebutuhan webnya, lalu asesmen juga bisa. Jadi untuk JavaScript ini kita bisa menambahkan berbagai macam operator yang biasa teman-teman gunakan pada bahasa pemrograman yang lainnya, seperti itu. Nah, lalu di JavaScript ini kita juga bisa pemberian objek di sini. Implementasinya bakalan seperti ini. Misalkan teman-teman ada sebuah variabel mobil, lalu di dalamnya kita bisa memberikan objek, misalkan jangan mobil deh, aplikasi web. Lalu misalkan web di sini bisa pakai HTML contohnya. Lalu Android bisa menggunakan Java. Lalu desktop juga bisa menggunakan Java. Nah, lalu kita bisa memanggil setiap objek-objek yang ada pada variabel bahasa pemroc ini. Nah, contohnya di sini misalkan ID kan ID-nya namanya show HTML sama dengan kita bisa memanggil setiap objek yang ada di sini. Misalkan di sini saya manggil pengen menampilkan web, misalkan bahasa web adalah. Nah, saya bisa memanggil si HTML ini. Caranya kita bisa memanggil bahasa pemroc dot bahasa pemroc dot web di sini. Oke, kita save, kita jalankan. Oke, kita belum menampilkan si paragrafnya. ID sini show, kita save dulu. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Jadi kita bisa membuat sebuah objek yang dimana objek itu kita bisa panggil dari variabel objek ini, seperti itu. Nah, lalu di HTML di JavaScript ini kita juga bisa juga membuat sebuah event. Maksudnya event itu kita bisa menyematkan langsung si JavaScript itu di dalam tag HTML-nya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini saya punya
Nah, oke, di sini misalkan saya punya sebuah button. Button misalkan di sini saya mau bikin get. Nah, jadi kita bisa memberikan event terhadap si button ini menggunakan JavaScript, yang dimana tujuan dari si button ini bakal nge-get waktu pada saat ini atau waktu sekarang. Nah, kalau misalkan kita lihat di webnya atau di HTML-nya, di sini si button ini belum ada event apa-apa, belum bisa melakukan aksi apa-apa. Nah, sekarang kita bisa menambahkan JavaScript di sini. Caranya itu on click, lalu kita klik ID. Nah, jadi di JavaScript ini ada fitur atau ada function namanya date, yang dimana kalau misalkan kita panggil si date ini, dia bakalan nge-get tanggal dan waktu pada saat ini. Nah, coba kita reload. Oke. Kita reload lagi. Nah, oke, hasilnya bakalan seperti ini. Jadi dia bakalan nge-get waktu pada saat ini, lalu bakalan ditampilkan pada tag P di sini. Seperti itu. Sampai di sini yang tanyakan dulu mungkin untuk materi JavaScript-nya. Maaf Pak, mau nanya untuk Ya, fungsi dari menambahkan ID demo, ID show, ID date itu untuk apa Pak? ID itu seperti kalau misalkan kalau di Java kayak misalkan teman-teman kamu bikin sebuah komponen kan harus ada ID-nya tuh agar si JavaScript itu bisa membaca atau tahu di mana sih letak dari file yang tag yang bakalan ditampilkannya. Jadi ID ini kayak apa ya? Kayak fitur yang digunakan untuk memanggil dari JavaScript itu. Nah, dimana kalau misalkan kalau kita tidak ada ID-nya, dia nggak bakalan bisa tahu di mana sih lokasi atau tujuan dari yang bakalan ditampilkannya itu sendiri. Nah, misalkan kalau kita hilangkan si date-nya ini, nah si tag P ini bakalan bingung nih, ID-nya bakalan kemana? Apakah bakal ke date, dia bisa ke date, atau ke demo, atau ke show. Nah, kalau misalkan kita tambahkan ID, tentunya si tag P ini yang memiliki ID bakalan tahu, oh, gue bakalan jalankan fungsi si date ini loh. Seperti itu. Dan dia mengetahui aja dia fungsinya itu mau jalanin fungsi yang mana. Jadi itu wajib ya Pak? Ya, harus wajib. Oke, Pak, makasih. Ya, sama-sama. Kalau kita menggunakan JavaScript ini harus ada untuk ID. Tetapi kalau misalkan menggunakan CSS, kita bisa menggunakan atau mengimplementasikan dua, bisa pakai class atau bisa pakai ID. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin?
Nah, oke. Di di JavaScript ini kita juga bisa membuat sebuah array. Jadi teman-teman juga bisa mengimplementasikan array di sini. Bahkan di sini saya punya sebuah array. Nah, jadi untuk JavaScript ini sebenarnya sama seperti Python. Jadi dia itu kita tidak perlu menginisialisasikan tipe datanya itu integer ataupun itu string. Jadi membedakan antara tipe data string dan integernya kita tinggal membedakan dengan kutip di sini. Misalkan kalau string tinggal kita tambah kutip seperti ini, kalau misalkan dia integer atau float berkoma kita tinggal nambahin koma saja. Ini misalkan. Nah, jadi kita hanya perlu melakukan inisialisasi dari tipe variabel itu dengan var saja. Seperti itu. Nah, lalu di sini saya punya sebuah variabel bahasa prog, lalu di dalamnya saya berikan beberapa value. Di sini misalkan Java Kotlin C#. Nah, untuk manggilnya kita tinggal sama seperti implementasi sebelumnya. Kita harus bikin ID di sini. ID-nya kapan? Array. Nah, oke. Sekarang kita bikin tag P di sini. Lalu jangan lupa ID-nya. Array. Save, lalu kita reload. Seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini. Nah, saya akan seperti ini. Jadi dia bakal menampilkan semua isi dari variabel bahasa prog tadi. Yang dimana di dalam bahasa prog tadi ada beberapa nilai, ada Java, Kotlin, C#, C++. Nah, dia bakal menampilkan semua dari nilai dari variabel array-nya. Nah, oke. Jadi kita bisa mengambil juga salah satu dari variabel array-nya, ya, seperti array pada umumnya. Ini bakalan bernilai indeks 0, 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan kita mau mengambil nilai dari Kotlin,
Berarti kita tinggal ketik 1 saja di sini. Karena si Kotlin itu berada di indeks 1. Lalu kita reload, nah seperti ini. Jadi itu adalah implementasi dari objek. Objek itu kalau seperti misalkan kalau teman-teman belajar Python di semester 2 itu seperti tuple. Tuple lalu untuk array bisa kayak seperti list seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu mungkin. Nah, oke. Lalu di JavaScript ini kita juga bisa membuat sebuah function. Yang dimana function itu layaknya seperti function pada bahasa pemrograman umumnya. Seperti bahasa pemrograman umumnya yang dimana nantinya si function ini bisa kita panggil lagi di fungsi-fungsi yang lain. Nah, untuk penulisan function di JavaScript itu bisa seperti ini. Bisa menggunakan script function. Lalu misalkan di sini saya mau menampilkan sebuah alert, show alert. Nah, yang dimana function ini nantinya bisa kita panggil di sebuah button ataupun di sebuah tag yang lainnya seperti itu. Jadi bisa di button, bisa di tag seperti paragraf dan sebagainya. Nah, lalu di dalamnya saya mau bikin sebuah alert yang dimana nah, kalau kita save, lalu di sini saya panggil sebuah Nah, di sini saya panggil sebuah button. Klik. Show alert. Nah, on click ini saya bakal manggil function dari si JavaScript-nya. Di sini saya panggil show alert. Save. Oke, jadinya si button ini bakalan memanggil function si show alert ini, yang dimana show alert ini ada script untuk menampilkan alert yang isinya hello world. Seperti itu. Oke, kita reload. Oke, kalau kita klik si show alert-nya, nah hasilnya bakal seperti ini. Dia bakalan menampilkan sebuah alert JavaScript yang dimana isinya hello world tadi, seperti itu. Kalau kita oke-kan dia bakal hilang, kalau klik lagi dia bakal menampilkan alert-nya.
Nah, lalu di JavaScript ini ada juga function short, yang dimana function short ini bakalan berfungsi untuk mengurutkan sebuah nilai, masuk itu adalah nilai array. Di sini implementasinya adalah array untuk melakukan short dari array. Misalkan di sini di sini Oke, jadi di sini di array ini untuk nilai dari variabelnya kan masih belum short. Di sini dia bahkan short berdasarkan abjad, belum berurutan. Nah, sekarang kita bakal mencoba membuat si variabel array ini berurutan menggunakan function di JavaScript. Nah, tentunya di sini saya bakal klik function dulu. Nama fungsinya adalah short. Lalu di sini kita panggil si variabelnya, nama variabelnya di sini, nama variabelnya adalah bahasa prop. Lalu titik, lalu di sini ada fungsi short pada JavaScript. Nah, jadi dia bakal melakukan short terhadap nilai dari si variabel ini, variabel bahasa prop ini. Yang dimana bahasa prop ini adalah sebuah array. Kalau sudah, sekarang kita panggil si ID-nya, kita setting ID-nya. ID-nya adalah elemen PID array sort. Tentunya di sini kita butuh sebuah button, lalu klik panggil si functionnya short, lalu labelan dari si buttonnya sini short array. Save. Lalu tinggal bikin tag paragraf di sini. Lalu ID-nya, tadi ID-nya adalah array short. Oke, kita save. Kita reload lagi. Tag BR untuk enter. Kita reload. Nah, oke, kita coba klik sort array-nya. Oke, jadi di sini si function dari script ini sudah berhasil melakukan short terhadap fungsi atau nilai dari si array yang sudah kita inisialisasikan di awal. Dimana kalau di awal kan variabel pertama itu adalah Java, lalu Kotlin, C#, dan C++. Nah, di sini di short array ini si fungsinya itu sudah bisa melakukan short terhadap variabel yang ada, seperti itu. Jadi itu adalah implementasi dari short pada array.
Nah, oke. Selanjutnya kita bakalan mencoba input pada si JavaScript ini. Yang dimana kita bisa membuat input teks pada JavaScript. Yang dimana nilainya nantinya bakal diambil dari si dari text input atau text field pada si HTML-nya. Nah, oke, di sini saya bikin sebuah function dulu. Function namanya input underscore data. Lalu di HTML-nya, di body HTML-nya saya bikin sebuah heading dulu. Pakai ya. Lalu saya menambahkan sebuah input teks di sini. Akan di sini selesai. Lalu input tipenya adalah teks. Lalu ID dari si input teks ini. Jadi misalkan ID-nya ada val. Nah, jadi ID-nya di sini adalah val, yang dimana ID ini nantinya bakalan kita masukkan ke JavaScript-nya. Fungsinya apa? Agar si JavaScript-nya itu bisa nge-get value yang ada pada si input teks ini. Jadi dia bakal nge-get si value yang ada di input teks ini berdasarkan dari ID val-nya. Nah, kalau sebelumnya kan kita bakalan mengambil ID dari JavaScript ke HTML. Tapi sekarang bakalan mengambil ID dari si HTML itu ke JavaScript-nya. Nah, lalu di bawahnya, di bawah si input text tadi, saya tambahkan sebuah button show data. Oke. Show data, lalu kita tambahkan tag paragraf di sini. ID-nya itu show. Nah, oke, kalau sudah ke HTML, sekarang kita ke JavaScript-nya di sini. Dimana kita bikin dulu sebuah variabel. Di sini variabel dokumen get elemen by ID. ID-nya apa? Berarti ID di sini yang kita masukkan adalah ID si input text di sini. ID-nya adalah val, lalu dot value. Nah, jadi si JavaScript ini bakalan mengambil nilai yang ada pada si input text ini, tentunya dari input text, lalu bakalan dimasukkan ke dalam variabel X di sini. Nah, lalu kita tinggal menampilkan saja si variabel X tersebut di ID-nya apa? ID show data di paragraf show underscore data, lalu inner HTML sama dengan X, sama seperti tadi. Dari load kita masukkan nilainya akan
Oh, belum kita panggil untuk functionnya di buttonnya. Text. Klik namanya input data. Reload lagi. Nah, oke, hasilnya bakal seperti ini. Jadi dia bakalan nge-get nilai yang ada pada input text ini, lalu menjalankan fungsi input data ini dan ditampilkan pada paragraf di sini, tag paragraf. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada tanyakan dulu. Pak, untuk yang bahasa pemrok web sama dengan HTML itu dictionaries bukan, Pak? Ya, hampir sama. Kalau di apa kan di Python kan? Hampir sama seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini di JavaScript ini teman-teman juga bisa menambahkan logic di sini. Bisa menggunakan if else. Misalkan di sini saya bikin sebuah logic sederhana saja. Login page lah yang paling basic. Page lalu username. Sini username. Password. ID-nya username di sini. Lalu password. Button. Bentuknya bakal seperti ini. Jadi di sini ada dua input text di sini username sama password, lalu satu button login. Nah sekarang kita pengen si login page ini membuka web yang baru. Kita coba.
username-nya. Oke. Jadi sekarang kita bikin dulu function di sini. Function. Seperti di sebelumnya, kita bikin dulu variabel di sini. Get element by ID. ID-nya itu tadi username. Lalu dot value. Variabel kedua, password. Value. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah logic if else di sini. If username A sama dengan misalkan di sini. Lalu n si password sama dengan tempatnya juga. Nah, lalu tinggal kita bikin apa yang bakal dilakukan atau dasar basicnya kita bisa tambahkan alert di sini. Datang plus kita bisa memanggil si variabelnya ini, nilai dari variabelnya di sini di alertnya. Oke, kita panggil functionnya di buttonnya. Klik pakai login. Kita reload. Ini admin. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil melakukan login. Di sini coba kita else. Tadi ini kalau benar passwordnya. Oke, lalu kalau misalkan salah, nah silakan seperti ini. Ya seperti login pada umumnya, seperti teman-teman yang buat di aplikasi sebelumnya juga sebenarnya logiknya sama. Cuman implementasi saja yang membedakan di sini. Atau kita coba oke, di sini saya coba deh pakai HTML. Di sini kita coba buka file. Nah, reload.
Iya, buka tab baru. Oke. Oke, kita coba. Oke. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan si window location di sini. Yang dimana window location ini bisa kita gunakan sebagai media untuk memanggil file HTML lainnya di JavaScript. Nah, seperti itu. Misalkan kalau si file HTML-nya itu sudah kita masukkan ke dalam sebuah VM, virtual machine, ataupun dalam sebuah postingan atau dalam server secara cloud, tentunya untuk location-nya dan URL-nya itu bakalan berbeda. Pasti nantinya bakal menjadi misalkan www, atau misalkan nama webnya test.com/pertemuan1.html. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah pakai hosting untuk sebuah web, nah location-nya itu tentunya bakalan menjadi seperti ini. Berarti ini yang bakalan kita copy nantinya, lalu kita masukkan ke Windows location-nya. Nah, sekarang karena ini masih lokal, tentunya kita yang kita ambil adalah
file location dari si HTML-nya secara lokal. Nah, tentunya kalau misalkan di sini di pertemuan 2 ini, pertemuan 1 ini kita juga bisa membuat fitur link di sini, di mana atau button, ya teman button aja. Oke, kita bisa menambahkan sebuah link menggunakan A lalu href. Nah, href ini kita bisa masukkan alamat dari HTML-nya. Kita copy, kita masukin di sini, misalkan di sini buat logout. Oke, kita lihat lagi. Kalau kita ketik logout, nah dia bakal balik ke halaman berikut, ke halaman sebelumnya, halaman si login page-nya. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu untuk materi hari ini. Pak, bedanya tadi window.location sama window.open apa, Pak? Oke, kalau Windows Location itu dia bakalan membuka si file location itu di satu tab yang sama. Sedangkan kalau Windows Open dia bakalan membuka new tab. Seperti itu. Kayak dia bakal buka tab baru. Kalau Windows Location ini dia bakalan buka di tab yang sama. Oke, kita bikin aja contohnya di sini. Oke. Klik open. Misalkan. Lalu di sini saya bikin function lagi. Open. Oke.
Mission open. Oke, jadi dia bakalan seperti ini. Dia bakal membuka tab baru di sini untuk si window open itu. Tapi kalau misalkan kita pakai si window location, dia bakalan membuka si halamannya itu di tab yang sama. Nah, dia bakalan membuka di halaman sama. Nah, itu tergantung dari kebutuhan dari aplikasinya itu sendiri, mau buka di tab selanjutnya ataupun si link itu mau buka di tab itu sendiri. Tentunya kalau misalkan login, pasti kita membutuhkan untuk si file itu bakal buka di tab itu sendiri, seperti itu. Seperti itu, Bapak. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Oke lah, baiklah kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi saja kelas sampai di sini. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.